Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami tadi apa yang Bapak bahas mengenai tentang aturan. Ada sedang aturan berisi kalau laki-laki katanya berdiri. Ya, lanjut. Oke, terus. Ada aturan dari TPI Salodo dan sedang dari sesama nelayan bahwa aturan untuk tahun depan itu ada pembatasan kuota penangkapan. Nah, Bapak kan tadi Bapak Kamarudin membahas tentang kuota tersebut. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah semua nelayan yang ada di Kota Makassar ini diberlakukan kuota tersebut? Bapak kan tadi memaparkan bahwa ada kapal-kapal tertentu yang dibatasi. Misalnya 30 ton ke atas. Ya. Apakah kami ini termasuk nelayan tradisional yang di bawah 1 ton? Apakah dilakukan aturan itu? Nah, mungkin itu Pak pertanyaannya. Yang kedua, sebagai masukan saja kepada instansi terkait agar kiranya hal-hal aturan semacam ini bisa ditingkatkan lagi supaya para nelayan tahu yang mana-mana diperbolehkan, maksudnya aturan itu diberlakukan untuk di mana. Mungkin itu Pak. Saya himpun lagi kepada seluruh, mungkin sebagai masukan saja kepada penyuluh-penyuluh yang ada di Kota Makassar, terkhususnya di kota, maksudnya di wilayah masing-masing kelurahannya, agar kiranya proaktif lah untuk berkomunikasi kepada kelompok-kelompok nelayan. Kasihan Pak kalau kelompok-kelompok nelayan tidak terjamah. Sambil contoh di Kelurahan Paraloe Pak, ada kelompok namanya kelompok Gangasi. Saya tanya penyuluh kapan datang, dia bilang 1 kali dan terakhir. Berarti artinya dia datang cuma 1 kali 1 tahun, tidak pernah terjamah aturan. Ya. Nah, di sini saya tidak bermaksud mengajari penyuluh, tapi maksudnya istilahnya silaturahmi tidak hilang lah. Iya, iya. Mungkin kelompok Cambaya. Cambaya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan. Dan saya sangat tertarik dengan 2 pemateri ini, sangat luar biasa. Iya. Yang saya sedikit anukan ini Pak, bahwa kita ini yang di Kota Makassar, khususnya di pesisir nelayan-nelayan ini yang perlu kita ketahui, mengapikan dengan yang gampang. Sekarang Kota Makassar ini metropolitan yang bisa berkembang sangat-sangat luar biasa, bahwa yang kita tidak pikirkan ini pabrik-pabrik yang ada di kota. Iya. Ini pencemarannya luar biasa Pak. Oke. Bagaimana yang kita mau ditangkap yang dekat-dekat sudah Tercemar. Iya. Bahkan ada pembangunan luar biasa yang ada di Kota Makassar, khususnya pesisir kayak seperti yang di wilayah Talo ini. Di depannya ujung tanah, nyebor luar biasa juga. Terganggunya di situ nelayan, kasihan untuk dampaknya ke nelayan memang pesisir. Iya. Itu yang luar biasa. Jadi yang perlu kita kesadaran ini untuk bahwa kita punya nelayan ini tersisa memang di wilayah-wilayah pesisir Pak, tidak bisa dikendalikan. Iya. Jadi yang perlu kita anukan ini bahwa masing-masing saja kita punya nelayan ini perlu kesadaran bahwa kita ini memang nelayan pinggiran, kayak pencemaran lingkungan ini punya nelayan untuk luar biasa. Bahkan kita punya alat ramah lingkungan ya, yang kayak apa nih, kayak kepiting ini udang tidak ada yang bisa tertangkap kayak kalau bukan itu Iya. Mana bu yang ngambil, mana apa itu telur, mana yang lain-lain itu mam yang bisa Pak, ikan-ikan yang kayak ini yang kayak banyak apa segala macam itu sudah jadi Pak. Untuk bagaimana mencari supaya kita itu sekalian. Ini mau sering. Apa? Ikan tidak boleh membongkar Iya. dari PPI atau TPI. Iya. Ternyata di Raja Wali itu ada. Iya. Benar Raja Wali, ya saya dengar itu kan tempat pendaratan ikan. Beda anunya dengan PPI, pangkalan pendaratan. Jadi agak berbeda levelnya. Raja Wali. Iya. Itu Tapi Mutia ada kapal yang membongkar untuk langsung harusnya tidak di situ ya. masuk ke kawasan. Iya. Itu sesuai dengan perizinannya atau
volume kapalnya Haji. Kalau kecil ya bebas itu. Tapi kalau yang memang besar ya harus ada mungkin diundi atau. Oke, Bapak Ibu dan sekalian itu dulu nih. Saya kira masuk akal ini bisa dimengerti. Kalau Pak Dr. Lisa mau tambahkan atau Ibu mau langsung? Kalau demi kepentingan nelayan kita tidak boleh mengatakan lapar mati tidak boleh. Oke, demi nelayan ini, demi nelayan 5.000. Perikatan hukum ya. Jadi yang diatur itu skala menengah ke atas ya. Yang lain nggak enak ke atas ya. Cuma memang perikatan hukum ini sebenarnya masih banyak mau diselesaikan sebenarnya. Masih banyak. Termasuk itu saya pernah ada penelitian mahasiswa kami. Jadi dari sisi sarana prasarana UNTIA itu belum lengkap juga ternyata. Jadi untuk dalam rangka perikatan hukum masih agak susah ya. Tapi pelan-pelan dijalankan.